para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, panjenengan semua yang kami tuakan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan seluruh jamaah Al-Ghafur yang insya Allah semakin makmur, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat panjang umur. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur malam ini sampai malam yang ke-27. Anjane model terlalu semangat kan ngono, Pak. Durung wae maju baru maju ngetek kae. Ya Allah, ya ngapunten, Pak. Karena 3 kali berturut-turut ini ngimami atau ceramah ba'dal Isya. Kemarin di Islamic Center, di Chengho, di di Kodam juga ba'dal Isya. Saya pikir habis diumumkan ya langsung saya tampil. Artis kan ngoten, Pak. Panggilan selanjutnya adalah Rhoma Irama. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, malam ini malam yang ke-20 ya bagi. Jadi temanya pas banget. Terus tema ini diilhami oleh sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Jadi Aisyah menyampaikan bahwa di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu Rasulullah sangat-sangat bersungguh-sungguh, yang tidak pernah dilakukan kesungguhan ini di luar atau selain 10 hari di akhir Ramadan. Bahkan di dalam hadis yang lain juga dari Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir ahya lailahu wa ayqadha ahlahu ya washtadda mi'zarahu. Al-hadis rawahu Muslim. Jadi jamaah sekalian, Rasulullah itu ketika di 10 hari yang terakhir itu beliau ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Berarti cara bahasanya jenengan melean. Melean itu bahasa Jepang ya. Jadi melean, jadi tidak atau sedikit tidurnya lah paling tidak ya, sedikit. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Membangunkan keluarganya, orang terus dijak delok sepak bola mboten. Dijak salat tahajud, dijak salat qiyamu ahya lailatul qadri. Ya, itu. Kemudian washtadda mi'zarahu, dan mengencangkan sarungnya. Jadi panjenengan ya ibarat sarung itu ya pakai sabuk lah ya. Artinya bersungguh-sungguh untuk menghidupkan malam 10 hari terakhir di Ramadan. Dan jenengan pakai jubah ya tentu ya enggak usah enggak usah dikencangkan. Artinya bersungguh-sungguh di dalam kita menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, ada apa di balik 10 hari 10 malam di akhir Ramadan? Termaktub di dalam Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi stressingnya di sini, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam qadar itu usahakan kita cancut tali wado, sing-singkan lengan baju, karena di 10 hari itu malam qadar itu ya panjenengan ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Nah 1000 bulan itu ya kalau dihitung tahun ya sekitar 83 tahun, lebih 4 bulan. Padahal umur kula jenengan dereng karuan sampai 83 tahun. Wong kula nembe 50-an tahun ngene wis kena asam urat. Ya kolesterol, ya darah tinggi, ya darah biru. Nah, ini menggambarkan kangge kula jenengan bahwa umur ini enggak lama. Wong rasanya baru kemarin kula jenengan tarhib Ramadan, malam ini sudah malam yang ke-20. Nah, maka dari itu kula jenengan dianjurkan di malam qadar ini mengingatkan kula jenengan. Umur kula jenengan dereng karuan sampai ke situ. Malah nek nderekaken umure Kanjeng Nabi berapa Bapak Ibu? 63 tahun nggih.
Jadi kalau jenengan sing wis umur 62 tahun ya kontrak jenengan karek setahun. Muga-muga panjang umur sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ngaten. Yang kedua, keutamaan di 10 hari terakhir itu bukan sekedar seperti khairum min alfi syahr, tapi juga ada salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada salam spesial dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para malaikat, yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun ya, ke langit. Ada para ulama menyampaikan ke langit yang panjenengan lihat ini. Ada juga malaikat itu memang turun ke muka bumi ini, menjumpai, menghampiri panjenengan yang menghidupkan malam qadar itu. Lalu kemudian menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyampaikan hubungannya dengan surah Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Betapa hebatnya Pak, kalau jenengan ya, nabi bukan, sahabat bukan, kiai juga belum tentu, santri ora tahu ngaji, delok TV tiap hari, TikTok nggak pernah kelihatan, nggak pernah ketinggalan gitu. Lah kalau jenengan oleh salam saking Allah ini kan luar biasa Pak. Wong kula nate ya oleh salam teko Ayu Ting Ting ngono suwun ngira. Zin oleh salam teko Ayu Ting Ting tiba ngimpi. Lho ngono kok suwun ngira Pak. Padahal ya belum tentu baik buruknya orang itu. Nah, punten panjenengan misalnya dapat salam dari siapa ya yang dapat tas harganya 1 miliar apa berapa itu. Mbuh tasnya kaya apa itu ya. Itu seperti itu. Wah, itu luar biasa, Pak. Apalagi salam dari Allah Subhanahu wa taala. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Dari Allah yang Maha Penyayang untuk panjenengan semua. Nah, di situ kemudian ada beberapa fadilah yang luar biasa yang kemudian intinya kula jenengan dikaitkan menghidupkan malam-malam 10 hari di bulan suci Ramadan. Nah, antara lain jamaah sekalian, man ahya lailatal qadri, barang siapa yang menghidupkan malam-malam qadr, Lailatul Qadr, ya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahkan ada riwayat lain dari riwayat Muslim itu wa ma ta'akhkhar. Jadi diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Tentu ada tambahan idza jtuni batil kabair, ketika tidak melakukan dosa-dosa besar. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka hidupkan malam qadar itu. Ada juga hadis yang lain riwayat Bukhari, man qama Ramadan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Man qama itu qiyamul lail. Ya, kalau ahya lailatul qadri itu maknanya lebih am, lebih umum. Bisa jadi panjenengan menghidupkan Lailatul Qadri itu bisa dengan tilawah Al-Qur'an, okay? Bisa banyak-banyak zikir. Makanya di zaman dulu kan ada ya Pak ya di desa. Ngapunten kalau di desa saya ini, ya Benawa ada apa enggak itu? Malam-malam ganjil Pak, itu di kampung saya, itu terutama kiai-kiai sama perangkat-perangkat desa itu mengadakan maleman Pak. Jadi hampir semua itu jarang yang tidur. Kenapa? Karena habis tarawih itu kemudian bancaan Pak. Ya, bancaan berupa tumpeng. Ya. Ternyata itu sebetulnya dari para ulama dulu mungkin ya, para wali dulu itu maksudnya ahya lailatul qadri, hidupkan lailatul qadr, tumpeng metu sing mempeng. Mempeng ibadahe, mempeng zikire, mempeng iktikafe. Lah wong Jawa krungune tumpeng, nggawa tumpeng. Akhirnya apa? Mulane wong Jawa senengane minal ngragasi. Ya wal cerutai titik-titik perbadokan. Jenengan kirim doa yasinan tahlilan ngono ku ya nek ora ana berkate ya rasa-rasa kok Pak. Wong kadang-kadang nek sing ngundang ajake wong sing sedo wong sugih ngono nek tahlilan ya gede-gede ya. La ilaha illallah sampai monyong-monyong lambene. Begitu sing ngundang wong cilik krempeng miskin la ilaha illallah, la ilaha illallah ngono. Ya ngono kuwi. Ngono ku nek bar tahlilan ngono kadang-kadang pakai upacara pembubaran barang. Sampun cekap, sampun. Allahumma Muhammad, buyar semua. Ayo mulai. Nah, itu tradisi Jawa. Ternyata maksudnya itu adalah
tumpeng metuwa sing mempeng, ya, ibadah yang keras di malam-malam 10 hari terakhir, termasuk dalam bahasa Jawanya itu buceng, nyebuto sing kenceng. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Banyak-banyak berzikir, zikran katsira. Jadi seperti itu, Pak. Ahya Lailatul Qadri. Adapun dengan redaksi mangqama Lailatul Qadri, artinya memang salat malam, salat mutlak. Panjenengan bisa niatkan untuk bertaubat, bisa niatkan untuk sholat hajat, bahkan niat sholat istikharah, ya, atau sholat yang lain, ya, monggo silakan. Itu sholat mutlak. Barangkali 8 rakaat masih kurang, monggo panjenengan tambahi di malam itu. Panjenengan mau witir sekarang, kemudian nanti nggak usah witir lagi, itu bagus juga. Begitupun misalnya panjenengan tidak witir sekarang, nanti ditutup sekalian nanti sholat malam, ya, setelah sholat malam berikutnya. Itu juga silakan. Itu jamaah sekalian rahimakumullah, dan itu yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, perbanyak sholat sunnah. Yang kedua, amalan-amalan untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar adalah dengan memperbanyak zikrullah. Yang ketiga, dengan memperbanyak muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita hisab diri kita. Sudahkah Ramadan ini membekas di dalam kehidupan kita? Rasanya panjenengan Masya Allah, ya, sudah semakin akhir ini, ya. Harusnya jamaahnya ini semakin ke belakang, ternyata jamaahnya semakin maju barisannya. Ini masih mending Pak, masjidnya segini minimalis tapi jamaahnya maksimalis, masih penuh panjenengan dengan jamaahnya. Di tempat lain itu masjidnya besar itu Pak, penuh nyamuknya. Jamaah ini Masya Allah, ya, sudah kadung dipiket sama pihak dari Pemprov itu, ya, yang jamaah itu tinggal 1,5 baris. Subuh ketika saya ngimami itu bahkan tinggal 1,5 baris. Jadi saya ceramah itu kayak privat. Ini luar biasa Pak Al-Ghafur ini. Padahal tak delok kene masjid jane ya akeh. Ini panjenengan muga-muga iso istiqomah nggih Pak. Istiqomah sampai akhir Ramadan. Memang godaannya berat Pak. Jangankan sholat malam, jangankan sholat tarawih, yang panjenengan semakin lama jamaahnya semakin menyusut, yang semakin berkembang adalah di pertokoan minal plasai wal mali wal pasari. Nah, monggo jenengan tetap aja semangat. Termasuk di akhir-akhir Ramadan itu Bapak Ibu, panjenengan jangan kaget kalau ada warung yang tidak sinkron, tidak konsisten. Wong tulisannya soto ayam, soto daging kok. Ngisore kok kikil. Nah ya apa kaki tur sikil gundal gandul kaget apa. Allah Subhanallah. Loh ini jamaah, godaan semakin berat, tapi semakin banyak godaan, semakin banyak ujian, semakin berat juga, semakin banyak juga pahala panjenengan. Allahumma mulane muga-muga sampai tuntas Ramadan panjenengan saged mangqama Lailatul Qadri. Bayangkan Pak, 1 malam sudah dapat seperti 83 tahun. Apalagi nanti mungkin dapat 2 malam 21, malam 23. Ada yang tanya, kenapa sih kok dirahasiakan? Nah itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu juga menggambarkan kangge kula jenengan. Nek ibadah kok ojo pilih-pilih ngoten lho Pak. Ya. Jadi sudah usah pilih-pilih. Ayo monggo selagi kula jenengan diberikan kesehatan, kesempatan, jangan kita lewatkan begitu saja. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ya zikrullah, ya muhasabah, dan itu kita bingkai dengan iktikaf. Ya, iktikaf, merenungkan di masjid yang sejuk ini, kira-kira langkah-langkah apa ke depan, resolusi apa yang harus kita suguhkan untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk negara kita, Bapak Ibu.